Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Ratu Nadia dari SMA 9, berasal dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya ingin membahas novel sejarah yang berjudul Halaman Terakhir. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki apa saja yang terkait dalam novel sejarah Halaman Terakhir, mari kita intip dulu gimana covernya. Mana tahu nih teman-teman ada yang berminat. Di samping saya udah ada cover dari Halaman Terakhir. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari novel sejarah yang berjudul Halaman Terakhir. Halaman Terakhir menceritakan tentang Hong Geng, mantan Kapolri yang punya riwayat membanggakan. Ada kisah-kisah yang belum selesai saat Hong Geng lengser masih jabatan Kapolri. Ada dua yang merupakan kasus besar yang belum selesai, yaitu Sum Kuning dan Cahaya, di mana Sum Kuning merupakan kasus permukaan seseorang gadis penjual telur di Yogyakarta, sedangkan Cahaya merupakan kasus penyelundupan mobil-mobil mahal di Indonesia. Sebagai Kapolri, Hong Geng mengikuti perkembangan kasus Sum meski tempat kejadian berjarak seratusan kilometer dari markas besarnya. Sum mengaku telah diperkosa di dalam mobil kombi merah oleh 4 orang pemuda, tetapi polisi setempat mencoba menutupi kasus ini, bahkan mengambil kambing hitam sebagai pelakunya. Di bagian akhir novel ini, kita juga akan melihat bagaimana pada akhirnya Hong Geng disingkirkan pemerintahan Orde Baru ketika pada akhirnya ia memilih berseberangan dengan pemerintahan dan bergabung bersama Jenderal Nasution, Bung Hatta, Ali Sadikin, dan yang lainnya bergabung dalam lembaga kesadaran berkonstitusi dan menandatangani sebuah petisi yang kelak akan dikenal dengan sebuah petisi 50 ditunjukkan pada pemerintah. Dan novel ini mengungkapkan bahwa sejak Hong Geng ikut menandatangani petisi 50, maka banyak yang berubah dari kehidupannya. Melalui novel yang dikerjakan hampir setahun dengan riset pustaka yang serius dan wawancara dengan keluarga alim Hong Geng, penulis juga menyuguhkan latar peristiwa-peristiwa sejarah dan sosial yang terjadi di Indonesia semasa Hong Geng menjadi Kapolri, sehingga kita bisa belajar sejarah melalui novel ini. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mengungkap dengan baik seluk-beluk dan kerumitan penanganan dari dua kasus besar yang benar-benar terjadi ini di dalam balutan dramatisasi visi yang menarik. Baiklah teman-teman, dalam novel ini saya menemukan nilai-nilai dalam kehidupan. Apa sih nilai-nilai dalam kehidupannya? Yaitu, dalam novel tersebut kita diajarkan bahwa kita harus bersikap jujur dan berani membela kebenaran. Apalagi jika kita berprofesi sebagai pembela negara, itu siap untuk membela negara, bersifat jujur dan berbuat baik kepada siapapun. Sebagaimana dalam novel ini, sifat Hong Geng sangat disenangi banyak orang. Walaupun masa jabatannya sudah habis nih, tetapi dia masih memiliki sifat bertanggung jawabnya dan ingin membela kebenaran. Selanjutnya kita akan bahas pesan atau amanat yang terdapat dalam novel ini. Apa sih pesanan amanatnya? Pesan yang disampaikan dalam novel sejarah ini adalah selalu jadi orang yang jujur dan berbuat baik kepada siapapun. Di mana dalam novel ini mengatakan adalah baik menjadi orang yang penting, tapi lebih baik menjadi orang yang baik. Baiklah teman-teman, dalam novel sejarah ini ada nggak sih ya kaitannya dalam kehidupan kita sekarang? Ada dong. Apa sih itu? Dalam masa sekarang masih banyak orang yang tidak bersifat jujur. Begitupun dengan pembela negara yang rela menutupi kebenaran hanya karena sesuatu yang diberi. Bahasa kasarnya nih, menyop atau menyogok. Dia rela menutupi kebenarannya hanya dengan sebongkah uang atau sebongkah barang yang berarti bagi dia. Untuk itu, mari kita hindari sama-sama. Apapun itu, kita harus bersifat jujur, berani, dan berbuat baik kepada siapapun. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di ujung video. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.